Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Nama saya Salman Alfarisi, nomor absen 23. Perkenalkan nama saya Zahra Mahima, nomor absen 24. Perkenalkan nama saya Iksan Bagus Saputra, nomor absen 12. Oke, kami di sini akan mempresentasikan tentang prinsip hukum Ohm. Langsung saja ke videonya. Sejarah hukum Ohm. Hukum Ohm salah satu konsep fundamental dalam dunia elektronika yang menggambarkan hubungan antara arus listrik, tegangan, dan resistansi dalam suatu rangkaian listrik. Nama hukum ini diambil dari ilmuwan Jerman Georg Simon Ohm yang memperkenalkannya pada tahun 1827. Georg Simon Ohm lahir pada 16 Maret 1789 di Erlangen, Kekaisaran Romawi Suci. Ohm memulai karirnya sebagai guru matematika di sekolah-sekolah setempat, tapi meraca pada ilmu alam, khususnya ilmu listrik, membawanya pada suatu penelitian yang akan mengubah wajah ilmu pengetahuan. Pada tahun 1825, Ohm mempublikasikan hasil penelitian eksperimentalnya dalam bukunya yang terkenal, Der Gewinnungskeit Mathematische Bearbeitung. Dalam buku tersebut, Ohm menemukan hukum dasar yang sekarang kita kenal sebagai hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa arus listrik I dalam suatu rangkaian listrik linear adalah sebanding dengan tegangan V dan berbanding terbalik dengan resistansi R dengan rumus matematisnya dinyatakan sebagai. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam suatu konduktor listrik yang homogen, arus listriknya akan proporsional terhadap tegangan yang diterapkan dan sebaliknya, dengan resistansi yang menjadi parameter penghambat arus. Meskipun konsep awalnya dihadapi dengan resistansi dan kurangnya pengakuan dari komunitas ilmiah pada awalnya, penemuan ini kemudian diakui sebagai landasan utama dalam ilmu pengetahuan listrik. Pada tahun 1841, Ohm dianugerahi penghargaan Copley dari Royal Society of London sebagai penghargaan atas karyanya dalam ilmu fisika. Hukum Ohm membuka jalan bagi pengembangan elektrodinamika modern, menjadi dasar bagi pemahaman kita tentang sifat-sifat listrik dalam berbagai rangkaian. Konsep ini menjadi kritis dalam perancangan dan analisa sistem listrik, termasuk pengembangan teknologi listrik dan elektronika modern. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas prinsip hukum Ohm. Seorang fisikawan Jerman bernama Georg Simon Ohm yang hidup pada tahun 1789 sampai dengan 1854 melakukan penelitian tentang hubungan tegangan, kuat arus, dan hambatan. Hasil penemuannya yang dikenal dengan hukum Ohm menjelaskan bahwa besar kuat arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangannya, dengan syarat suhu penghantar tersebut tetap. Jadi, dapat kita tulis hukum Ohm ini dalam suatu rumus, yaitu V sama dengan I kali R, di mana I menyatakan besar kuat arus, satuan internasionalnya adalah ampere, R menyatakan hambatan, satuan internasionalnya adalah ohm, dan V adalah beda potensial atau tegangan listrik, satuan internasionalnya adalah volt. Dari hukum Ohm ini dapat disimpulkan, pertama, bila tegangan listriknya tetap, besar kuat arus I akan berbanding terbalik dengan hambatan R. Jika hambatannya besar, kuat arus yang melalui hambatan tersebut akan kecil. Demikian sebaliknya. Untuk mencari besar kuat arus, dapat digunakan dengan rumus I sama dengan V per R. Kedua, bila nilai hambatan R dan suhu bernilai tetap, maka besar tegangan akan berbanding lurus dengan kuat arusnya. Jika tegangan sumbernya diperbesar, maka kuat arus yang dihasilkan akan besar pula. Demikian sebaliknya. Jika kuat arus yang melalui suatu komponen diperbesar, maka tegangan pada komponen tersebut akan semakin besar pula. Demikian juga sebaliknya. Ketiga, dalam suatu percobaan, bila kita menggambar grafik hubungan antara tegangan V dan kuat arus I, maka kemiringan grafik V terhadap I merupakan nilai hambatan R yang nilainya dapat dihitung dengan persamaan R sama dengan delta V per delta I. Jadi, dari grafik kita bisa menghitung selisih
atau beda potensial dibagi dengan perbedaan arusnya. Ternyata, nilai kemiringan grafik ini merupakan nilai hambatan R. Nilai hambatan R ini besarnya selalu tetap, sehingga jika tegangannya diperbesar, maka kuat arus yang dihasilkan akan besar pula. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah sebuah lampu jika dipasang pada tegangan listrik yang besar, maka lampu akan terang karena kuat arus yang cukup besar. Sebaliknya, bila lampu tersebut dipasang sumber listrik yang kecil, nyala lampu akan redup karena arus yang melalui lampu tersebut kecil. Terang redupnya sebuah lampu ditentukan oleh kuat arus yang melalui lampu tersebut. Oke, mungkin sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.